waktu kita musafir. Nah, kalau musafir boleh dikosor dan dijamak dan dikosor. Itu pun tetap musafirnya tujuannya apa? Kalau musafir tujuannya nonton konser, nggak boleh. Mana kan? Di Bandung, apa Iwan Fals konser, nggak boleh. Atau nonton bola, mana nih? Mau ke Jakarta, ngapain? Persija main, nggak boleh. Tetap kalau misalkan kita unsurnya perjalanan musafirnya perjalanan musafir ibadah. Lanjut, sholat pokoknya jangan sampai ditinggal. Karena kembali lagi saya tekankan, sholat itu menjadikan salah satu cahaya ketika kita di akhirat nanti. Dan sholat adalah rasul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Saking pentingnya kepala negara punya kepala negara. Turun ke bawah provinsi ada kepalanya, kabupaten ada kepalanya, kecamatan ada kepalanya, desa ada kepalanya, di rumah tangga pun ada kepala rumah tangga, di sekolah ada kepala sekolah. Kalau nggak ada kepala sekolahnya biasanya diganti, pokoknya harus ada kepalanya. Itu saking pentingnya kepala. Manusia nggak punya tangan masih hidup, nggak punya kaki masih hidup. Tapi kalau manusia nggak punya kepala pasti mati. Nah, makanya sholat itu disebut rasul ibadah, kepalanya ibadah. Kalaupun dia rajin sedekah, rajin bantu orang, kalau nggak sholat nggak diterima ibadahnya, nggak diterima. Sedekah wanita tapi nggak mau sholat nggak diterima. Paling juga mungkin Allah memberikan hidayah karena dia lemah. Berikan hidayah terus nanti begitu mau meninggal dia mau sholat gitu paling. Nah, tapi kalau kita ukurannya pokoknya sholat itu kepalanya ibadah. Biar ibadah yang lain diterima harus ada wadahnya, atau dalam hadis as-sholatu imad sudin. Nah, itu sholat itu tiangnya agama. Gimana caranya aksesorisnya mau ditempelin, wong agamanya petiangnya ambruk nggak berdiri. Itu cara logikanya. Hanya jangan sampai tinggalkan sholat. Yang selanjutnya kata Rasulullah, wasodaqatu burhanun. Sodaqoh itu akan menjadi tanda, ciri tanda, oh ini ahli sodaqoh. Ada tanda-tanda tertentu, burhan itu dan tanda-tanda di situ sudah dijelaskan tandanya seperti apa. Nah, itu tadi kembali lagi, kalau di akhirat itu kan bukan berbentuk duit, bukan berbentuk benda, tapi berbentuk amal. Sementara amal itu kita lihat di dunia, ada yang ngerti gak bentuknya amal? Gak ada yang tahu bentuknya kayak apa. Kita sholat, mana bentuk amalnya? Apa habis sholat terus dipaku amalnya? Pulang haji, mana bentuk amalnya? Gak ada, gak kelihatan. Makanya wong males tapi ibadah nih, wong amalnya gak ketok. Barang ngaji ini jujur pahala ngaji pasti diterima, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih besar daripada takziah 1000 jenazah, gitu. Lebih besar daripada kita nengokin orang sakit 1000 orang sakit, itu ngaji. Tapi karena nggak kelihatan, sampai balik ngaji gondol pahala diadahi, wah nggak kelihatan, makanya males. Nah, karena pahalanya nggak kelihatan. Pahala orang kayak saya. Tapi ini bisa maka bawa gabah sak karung didol ning bakul gabah, balik langsung bawa duit, atau mangkat ning sawah milu bawot balik gondol upah sak karung ketok. Makanya panas titik mangkat semangat karena hasilnya langsung ibadah kan bingung namanya. Nah, tanda-tandanya itu nanti sama dengan sholat tadi, cahaya, ada yang bening banget, ada yang cuma ngeyup, ada masing-masing tergantung kisaran besarnya sedekah kita. Nah, ya Pak, mau sedekah ke masjid, pondok, ya sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Nggak jadi kayak gitu, nggak usah ikhlas yang penting banyak.
nggak dapat pahala dari sodakohnya, dia bakal dapat pahala dari manfaatnya. Paham maksudnya? Misalnya bikin masjid, bikin musola, dia nggak ikhlas, sodakoh dia misalkan 100 juta, dia nggak ikhlas, aku pengen diumumkan di speaker supaya dialon lah, supaya dialon. Oh bapak anu sodakoh 100 juta, mesti danu. Memang dia akan dapat pahala dari sodakohnya, tapi manfaat yang mesti dipakai sholat itu tetap dia bakal kebagian karena nggak mungkin jadi masjidnya tanpa ada sodakohnya itu. Jadi tetap kalau sodakoh mah nggak ikhlas pun tetap yang dilihat ada manfaatnya nanti. Tetap sodakoh nggak bakal hilang. Wah nggak ikhlas katanya diomong-omong kan, tapi manfaatnya tetap dapat pahala gitu ya. Ada nanti. Karena kan ngomong ikhlas itu berat loh Pak. Berat banget. Sepanggat aku rasa tulis hamba Allah lain 100 juta hamba Allah. Begitu diumumkan, oh Pak Muhyiddin 100.000, Pak Jailani 100.000, terus ya. Ini hamba Allah 100, nah 100 juta kayak aku, hamba Allah kayak aku. Ya foto wae yang dia Allah juga. Nanti hamba Allah kayak aku, foto wae misalnya. Jadi ikhlas itu berat. Makanya kalau orang ikhlas itu di dunia pun cepat dibayarnya. Kalau kalian kisah itu Hasan sama Umar. Hasan itu orang kampung, Umar itu orang kota. Mondok di satu tempat. Mondok podo-podo mangkat mondok. Wis mondok suwi mondok 10 tahunan. Balik podo-podo balik. Hasan ki yo jenenge wong kampung, jadi petani lah. Balik pondok jadi petani. Umar jadi saudagar, jadi pedagang, jadi bos. Giliran itu suwi banget pengen silaturahmi nggak bisa karena dari kampung tuh nggak punya duit, mau ke tempat kiai ya nggak punya apa-apa izin. Terus dilalah pas dilalah pisangnya mah terus gue wah ini pisang sih aku tak silaturahmi aku dari apa kiai pancras pisangnya dibawa kita lagi jalan ketemu kantornya Umar gagal bos saya nanti pisang mau silaturahmi tempat apa kiai. Wih banget aku, kenapa? Kok melaku? Oh aku ada motor, ada kendaraan, tak melaku lah. Baik melaku, begitu. Pekan dia ini, itu sampai lali ya ini. Aku wih, pulau bang, Hasan. Ya Allah, sana oh. Dan kalau biasa kalau ngobrol, cara ya ini. Biasa ngobrol, pengen ngopi. Hasan ya Hasan. Hasan ngopi. Enak bang kopinya, ngopi. Ger. Wes singkat cerita wes ngopinya wes balik. Bah, lagi langsung. Tadi sih ngomong karo ibu, Bu, karo ibu panggil lagi. Bu, iki Hasan Al-Bari, santri Dewi Allah melatih jenenge ning desa uripe. Ki mau ya sang gowo kok ini.